taruh meti ko puramoi rede. Iya. Saya jarang sekali dapat orang Bugis Makassar pelit, Pak. Jarang, Pak. Allah. Dan saya rasakan kalau orang Bugis Sunda ngas ceramah, oh temi, Pak. Allah. Teme. Tanya teme cicak, Pak. Teme nyarang. Itu istilah-istilah Bugis dulu itu. Ini yang mesti tuan-tuan tularkan ke anak kita. Iya. Supaya apa? Nilai-nilai filosofi orang Bugis itu tetap terpelihara. Dan orang Bugis itu sejatinya pasti dia nilai agama, dia punya budaya. Karena tidak ada orang Bugis non-muslim. Makanya saya pergi ceramah baru-baru di Bangka. Bangka Belitung. Ketua yang panitianya Andi. Tapi saya lihat muka dibilang mu'allab. Saya bilang caranya ini Bugis kok mu'allab. Dan muka Cina. Saya bilang bagaimana ceritanya ini dalam hatiku. Belum bisa tanya langsung jelaskan, Kak. Nah bilang kakekku Bugis, nenekku Cina. Saya dikasih nama Andi. Karena saya ikut agama nenek saya. Karena orang Bugis itu, Mbak, ndak ada kakek, semua nenek. Mau perempuan mau laki-laki dipanggil nenek. Makanya slogan atau tagline yang mengatakan kakek apa nenek moyangku adalah pelaut, pasti itu orang Bugis yang ciptakan. Ya karena tidak dibilang kakek. Masa nenek pergi melaut? Itu pasti maksudnya neneknya itu adalah laki-laki. Maka disebut nenek apa? Nenek moyangku adalah pelaut. Pasti itu orang Bugis yang bikin. Iya toh? Nah, apa sambungannya lagi tadi? Nah, dia jelaskan. Ya, saya ikut agamanya mamaku, maka saya non muslim, tapi alhamdulillah Pak Hidayah diislamkan. Allahu Akbar. Nah, dan dia juga di situ menjadi tokoh masyarakat. Jadi saudara-saudara sekalian yang ada KKSS, jadilah kalian tokoh masyarakat. Masya Allah. Tapi kalau jadi tokoh masyarakat, tidak mesti kau kaya, tapi engkau gunamu. Ada gunamu di masyarakat itu. Kalau kau tidak bisa dermawan dengan ilmumu, hartamu, kau dermawan dengan ilmumu. Jadi kau pandrita. Itulah sebabnya, Mbak, orang Bugis kalau dia pergi merantau, itu 3 senjata dia pakai. Pertama, orang Bugis bilang telu capa. Telu capa, 3 ujung. Apa itu? Pertama, ujung lidah. Maka dia menjadi pandrita, orang pintar, ulama. Atau dia menjadi diplomat, pembicara. Nah, ternyata dia tidak punya keahlian, maka dia pakai ujung yang kedua, ujung badi. Orang Makassar bilang badi, orang Bugis bilang kawali atau patepi. Masya Allah. Ujung badi. Kalau dia tidak tahu bicara, maka dia menjadi punggawa. Masya Allah. Dia menjadi hulu balang. Sampai ada yang mengatakan, pokoknya kalau kau pergi merantau kau jadi punggawa. Nah mau perampok kau, yang penting punggawan aku perampok. Itu kan ada yang bilang begitu kan? Dia jadi bos. Makanya kita dapat orang Bugis di mana kadangkala satu tempatnya di pesisir. Dia jadi nelayan. Yang kedua di pasar. Jadi pedagang. Yang ketiga di terminal. Dia jadi preman. Tapi mohon maaf, orang Bugis tidak main keroyokan. Orang Bugis tidak pakai rame-rame dia datang, dia sendiri dan dia langsung dia tikam kalau tidak ada senang. Masya Allah. Tidak ada keroyok orang Bugis. Maka keberatan kita waktu ada dulu datang ke Sulawesi Selatan menjadi Kapolda dan dia katakan ini pusatnya teroris, kami bilang oh sorry, kami orang Bugis bukan menteror tapi secara terang-terangan. Kalau orang teroris itu sembunyi-sembunyi, enggak. Orang Bugis tidak sembunyi-sembunyi, dia terang-terangan. Biar dia bersahabat, kalau dia tidak suka, dia bilang, jangan kau kasih begitu saya, berkelahi kita itu. Itu orang Bugis itu begitu. Iya, Allah. Ya makanya badiknya di sini, enggak di sini. Badiknya orang Bugis di sini. Coba lihat kalau orang Bugis pengantin laki-lakinya, dia pegagah perkasa, dia ginikan badiknya. Fotonya, posenya itu, dia pasti gini. Dan itu senjata berkelainya orang Bugis, lurus dia.